dan Kak Esra juga bersuka cita ya Kak, hari ini bisa menyapa adik-adik semuanya. Bener Kak. Iya, oke adik-adik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita bersatu dalam doa dulu ya. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali lagi masuk hadirat Tuhan, mau memuji, menyembah Tuhan bersama teman-teman kami. Walaupun kami terpisah satu sama lain, tapi kami percaya kami ada dalam satu hadirat-Mu yang kuat Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau memuji, menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kita yang siap sama-sama katakan Amin. Yeay. Semua adik-adik yang di rumah, kakak minta untuk bangkit berdiri. Kita pemanasan dulu. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Udah pada puji-puji semuanya. Oke, kita akan angkat suatu pujian. Bangkit, ayo Kak. Sama-sama katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, mari maju, nyatakan kuasanya. Ayo bikin iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus adalah kemenangan. Yo sama-sama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Adalah kemenangan.
Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Kami buka hati kami, Tuhan Yesus. Kami sayang sama Tuhan, kami mau dengar suara Tuhan. Kami mau duduk diam dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus, bantu kami mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar sama-sama kita katakan, Yesus, ku sayang padamu. Yesus, ku sayang padamu. Yesus, ku perlu kau selalu. Yesus, ku menyembahmu. Milikku selamanya. Sekali dikatakan, Yesus, ku sayang padamu. Yesus, ku perlu kau selalu. Yesus, ku menyembahmu. Kau milikku selamanya. panggil Roh Kudus. Roh Kudus, jamah hatiku. Roh Kudus, ubah hidupku. Ku haus akan hadiratmu, Bapa, penuhiku. Sekali katakan, Yesus, ku sayang padamu. Yesus, ku sayang padamu. Yesus, ku perlu kau selalu. Yesus, ku menyembahmu. Kau milikku selamanya. Roh Kudus, Roh Kudus, jamah hatiku. Roh Kudus, ubah hidupku. Ku haus akan hadiratmu, Bapa, penuhiku. Roh Kudus, jamah hatiku. Roh Kudus, ubah hidupku. Ku haus akan hadiratmu, Bapa, penuhiku. ayo adik-adik, kita mulai sembah. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih penuhiku, Yesus. penuhiku. Bilang terima kasih sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik selamanya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Kau baik
Yesus, kau berarti bagiku. Ya Tuhan, Oh Yesus, kita bagi Tuhan adik-adik. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Mari lebih sungguh lagi kita katakan Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Ya Tuhan, kau dari berarti hati kami Tuhan, bagiku. kami sayang sama Tuhan. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Katakan kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Sekali lagi. Kau segalanya bagiku. Tuhan, haleluya. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Hari ini dengan Kak Priski akan mengajarkan kepada kalian tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya yuk kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan doa. Yuk lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Bapak, buka hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami, setiap panca indera kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan menerimanya. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi pegangan dalam hidup kami ya Bapak, dan akan kami selalu lakukan dalam hidup kami. Ya Bapak, terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Kak Priski mau tanya nih hari ini. Siapa di sini yang mungkin di rumahnya, atau mungkin di gereja, atau mungkin di sekolah punya teman baik, best friend gitu? Angkat tangannya yuk. Oke, banyak ya. Sekarang Kak Priski mau tanya lagi. Ada nggak di sini di antara adik-adik semua yang mempunyai seorang musuh? Ada yang angkat tangan? Enggak ya kayaknya ya. Sekarang Kak Priski ulang lagi pertanyaannya. Ada nggak sih di antara adik-adik semua yang mungkin di rumah, di lingkungan rumah, atau di sekolah, atau di gereja, punya orang yang kalian nggak suka, kalian benci, kalian nggak mau temenan sama mereka? Ada? Ayo jujur. Anak Tuhan harus jujur loh. Oke. Nah, Kak Priski mau tanya deh, apa sih alasan kalian jadi nggak suka sama orang itu? Mungkin karena dia sering jahilin kalian, atau mungkin dia sering jahatin aku. Oke. Atau mungkin nggak suka aja Kak sama dia, aku nggak suka lihat dia tuh, aku langsung kayak ih apaan sih, nggak suka. Ada nggak sih yang kayak gitu? Atau mungkin ini kasus unik nih, berapa kali Kak Priski sering temuin, dulunya dia best friend sama aku, temenan baik sama aku, tapi sekarang kita udah musuhan.
tanpa alasan yang diketahui, pokoknya musuhan aja. Ada? Nah, hari ini Kak Priski mau ngajarin satu nilai yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Nilai yang sangat penting sebenarnya, tapi sulit banget untuk kita lakuin. Bener-bener sulit banget untuk dilakuin. Apa ya itu kira-kira? Kita mau belajar tentang pengampunan. Apa? Pengampunan. Oke. Nah, kalau di Alkitab tentang pengampunan itu apa aja ya? Contoh di Alkitab itu banyak. Ada misalkan Yusuf dan saudara-saudaranya. Ketika Yusuf akhirnya sudah diangkat tinggi di pemerintahan, dia bisa berkuasa untuk banyak hal, dan saudara-saudaranya yang kelaparan mencari sampai ke negara Yusuf berada. Nah, Yusuf di situ melihat saudara-saudaranya dan dia tidak menjadi dendam, tidak ingin membalaskan kejahatan yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada dia, tapi Yusuf mengampuni dan membantu saudara-saudaranya. Ada juga kisah Esau dan Yakub. Masih ingat ya Esau dan Yakub? Di mana Esau yang menjual hak kesulungannya kepada Yakub, dan Yakub yang berpura-pura menjadi Esau untuk mengambil berkat yang harusnya buat Esau. Tapi kalau kalian perhatikan baik-baik ceritanya, sebenarnya saat itu Esau tuh menjadi sangat marah pada Yakub dan ingin membunuh si Yakub. Tapi Yakub ini pergi menjauh dari Esau. Ketika sudah dewasa, bertahun-tahun kemudian, Yakub ini sebenarnya masih ketakutan apakah Esau ini masih akan memburu dia, masih akan membunuh dia. Tapi Yakub ini memberanikan diri untuk kembali lagi kepada Esau, dan ternyata Esau dan Yakub sama-sama saling mengampuni, sama-sama saling memaafkan dan minta maaf atas perbuatan mereka yang dulu itu, dan akhirnya mereka kedua keluarga ini hidup dengan damai. Ada juga kisah tentang pengampunan dari Daud dan Raja Saul. Sudah tahu ya, Daud ini ketika dia menjadi prajurit yang sangat hebat sehingga orang-orang sekitarnya tuh memilih Daud itu jadi raja. Sedangkan saat itu Raja Saul itu masih berkuasa di masa itu. Nah, Raja Saul ini menjadi iri hati dan kesal gitu karena ada orang yang ingin menggantikan dia, sehingga karena dia saking irinya, saking kesalnya, dia mengejar Daud sampai kemana-mana untuk membunuhnya. Tapi Daud yang seberapa kali diberi kesempatan untuk bisa membalaskan dendamnya sebenarnya nih, membalaskan perbuatan yang Saul telah lakukan kepada Daud, tapi Daud ini tidak melakukannya. Dia memaafkan Raja Saul dan tetap menghormati Raja Saul sebagai seorang raja. Nah, sebenarnya banyak cerita Alkitab dan juga perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan di Alkitab mengenai tentang pengampunan. Tapi ada satu tokoh Alkitab yang sangat mengajarkan kita tentang pengampunan. Udah tahu ya siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kita banyak tentang pengampunan. Dari selama masa dia pelayanan di bumi, banyak yang dia lakukan untuk mengajarkan orang-orang tentang pengampunan. Salah satunya Kak Priski dapatkan ceritanya di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi ya, Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Nah, adik-adik bisa baca lebih lengkapnya ini nanti setelah ibadah ini. Nah, Kak Priski mau ceritakan tentang secara singkat tentang kisah ini. Yang sudah buka Alkitabnya pasti sudah lihat judul atasnya kan? Perempuan yang berzinah. Oke. Nah, ceritanya ini singkatnya adalah waktu Tuhan Yesus lagi mengajar di suatu bait Allah, tiba-tiba ada para imam ahli Taurat, para orang-orang Farisi yang membawa wanita yang berzinah ke hadapan Tuhan Yesus. Zaman dahulu, orang yang berzina, melakukan perbuatan zina itu pasti akan dihukum mati. Dan hukuman matinya itu bisa dengan dilempari batu oleh orang-orang sekitarnya. Tapi ketika para orang-orang ini berdebat
ribut, nanya terus sama Tuhan Yesus, apa yang mau Tuhan Yesus lakukan pada wanita ini? Tahu jawabannya Tuhan Yesus? Ya, baca yuk kita di ayat yang ke-7. Apa kata Tuhan Yesus kepada orang-orang yang terus mendesak Tuhan Yesus untuk menghukum wanita ini? Katanya Tuhan adalah, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Wow, perkataan Tuhan Yesus ini tegas. Ia bilang kalau siapa yang merasa nggak berdosa, siapa yang tidak berdosa di antara orang-orang yang ada di sekitar situ, boleh melempari wanita ini dengan batu. Saat itu, semua orang di situ cuma diam. Dan akhirnya pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan wanita itu. Ketika saat itu tinggal Tuhan Yesus dan wanita itu saja yang ada di sana, Tuhan Yesus berkata pada wanita ini, Tuhan Yesus tidak menghukum wanita ini, dan ia minta wanita ini untuk tidak berbuat dosa lagi. Wow, Tuhan Yesus tidak menghukum wanita ini, padahal perbuatan zina itu adalah dosa yang sangat besar. Baik zaman dahulu bahkan sekarang ini juga suatu dosa yang sangat besar. Tapi Tuhan Yesus tidak menghukum wanita ini, malah meminta wanita ini untuk tidak berbuat dosa lagi, atau maksudnya Tuhan Yesus tidak melakukan perbuatan ini lagi. Wow, suatu perbuatan nyata dari pelayanannya Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita tentang pengampunan. Nah, ini jelas banget ya kelihatan bahwa sebenarnya tuh Tuhan Yesus tuh bukan membenci manusia yang berdosa, bukan. No, Tuhan Yesus itu memang tidak suka sama dosa. Dia benci segala sifat dosa itu. Tapi Tuhan Yesus itu mengasihi orang-orangnya, mengasihi orang-orang yang dikasihinya, mengasihi semua anak-anaknya. Nah, adik-adik, Kak Piski mau tanya nih, Tuhan Yesus kira-kira seneng gak ya kalau orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang disayanginya Tuhan Yesus saling musuh-musuhan, saling benci-bencian, saling tidak suka-sukaan? Seneng gak? Gak usah Tuhan Yesus, kakak aja juga gak suka kalau ngelihat adik-adik musuh-musuhan. Orang tua kalian juga pasti gak suka ngelihat kalian musuh-musuhan sama teman kalian, apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan mencintai semua umatnya. Masa dia jadi senang sih kalau misalkan kita saling musuhan? Enggak dong. Tuhan Yesus pasti sedih jadinya karena itu. Padahal Tuhan Yesus jelas-jelas bilang kalau kita harus mengasihi satu sama lain, harus mengasihi semua anak-anak Tuhan. Nah, kita yang sudah diangkat jadi anak-anaknya Tuhan, harusnya kita tidak saling bermusuhan. Tapi gimana Kak kalau ada yang nyakitin aku? Nah, kalau ada yang nyakitin kalian, kalian jangan menyimpan kesalahan kalian dalam hati kalian. Tapi kalian harus mendoakan orang itu. Mendoakan orang yang telah menyakiti kalian supaya tidak melakukan lagi perbuatannya. Jangan sekali-sekali melakukan perbuatan membalas perbuatan yang sudah dilakukan orang itu. Jangan menyakiti lagi orang yang telah menyakiti kita. Tapi kita harus mendoakan mereka. Jangan juga kita membalas perbuatannya dengan hal kejahatan juga. Tapi Tuhan Yesus pernah ajarkan bahwa kita harus membalas orang yang telah berbuat jahat pada kita dengan kebaikan. Kalau misalkan pun sekalipun kita yang ternyata membuat kesalahan pada orang lain, sekalipun kita pasti pernah membuat hal-hal yang salah atau merugikan kepada teman kita. Nah, kita nggak boleh jadi malu atau minder. Kita harus rendah hati untuk memaafkan, minta maaf duluan kepada orang tersebut. Kita nggak tahu kan, mungkin perbuatan kita apakah sudah menyakiti perasaannya dia. Nah, anak-anak Tuhan yang baik pasti rendah hati untuk minta maaf terlebih dahulu atas perbuatan yang salah. Atau kalian nggak usah nunggu-nunggu teman kalian yang menyakiti kalian ini untuk minta maaf dulu. Nggak usah, dari kitanya dulu saja yang sudah memaafkan teman kita yang mungkin menyakiti kita. Nah, ada sebenarnya perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan
perbuatan yang Allah lakukan itu bentuk pengampunan yang luar biasa untuk umat manusia di seluruh bumi. Masih ingat apa? Ya, peristiwa kematian Tuhan Yesus. Adik-adik pasti sudah tahu ya, tujuannya Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk apa? Menebus dosa umat manusia. Nah, Allah ini sudah mengorbankan Tuhan Yesus anaknya yang tunggal mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Setiap orang itu pasti pernah atau sedang atau akan berbuat dosa dan pasti sering membuat kesalahan. Tapi oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita semua sudah diampuni. Kita semua yang mungkin tahu perbuatan salah kita, atau mungkin kita nggak sadar sama perbuatan kesalahan kita, kalau kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti sudah ampuni. Ya, nah, masih ingat kan apa yang Tuhan Yesus katakan ketika dia di atas kayu salib? Dia bilang seperti ini, ya Abah, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, seperti yang Kak Rizky bilang tadi, mungkin kita nggak tahu perbuatan kesalahan kita. Mungkin kita nggak tahu perbuatan dosa apa yang kita lakukan. Tapi kasihnya Tuhan Yesus, kasihnya Tuhan untuk umat manusia itu sangat penuh dan tidak pernah berubah. Jadi kesalahan apapun kita sadar atau tidak sadar kita lakukan, pasti Tuhan Yesus tuh akan mengampuni kita. Tuhan akan tetap menerima kita, anak-anaknya, dengan tangan yang terbuka. Dia tidak akan tertutup untuk kita semua. Karena itu Tuhan Yesus saja sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus saja lebih dahulu mengampuni kita semua. Bahkan mungkin dari zaman dahulu, sekarang, bahkan di masa depan nanti, Tuhan Yesus itu tetap mengampuni kita atas kesalahan kita apapun itu. Nah, kita semua tuh anak-anaknya kan pasti ingin di akhir waktu nanti kita ingin kembali lagi ke rumah Bapa di surga, benar kan? Nah, adik-adik, kalau kita sampai saat ini masih suka menyimpan amarah, masih suka tidak mau memaafkan orang lain, masih suka berbuat mendendam, sering membalas kejahatan dengan kejahatan lagi, adik-adik, Kak Rizky minta untuk adik-adik semua mulai saat ini berubah yuk. Karena orang yang tidak bisa mengampuni sesamanya, ia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ayo adik-adik. Nah, kita semua pasti ingin masuk ke barisan-barisan orang yang akan masuk surga, bukan? Nah, karena itulah alasan kita yang paling pertama, kenapa kita harus mengampuni. Sebenarnya ada lagi alasan lagi kenapa kita harus belajar mengampuni. Kalau misalkan dalam sisi kesehatan, sisi medis, nah kalau kita kebanyakan sering mendendam, sering kesal, sering marah sama orang lain, biasanya tuh itu kita simpan di dalam hati kita sampai tubuh ini kadang nggak sadar dia jadi sakit. Secara nggak langsung lama-lama kita jadi sakit, menyimpan amarah, macam-macam deh penyakitnya. Kalian bisa cari tahu deh, banyak penyakit macam-macam karena secara pikiran, secara hati kita selalu mendendam pada orang lain. Nah, itu kenapa kita kan pasti mau hidup panjang umur dalam keadaan yang sehat, bukan? Nah, kalau kita sering mendendam, sering marah-marah, tidak mengampuni orang lain, pasti kita bisa jadi sakit dong. Pasti nggak mau kan hidupnya sering sakit-sakitan, berkelanjutan, itu nggak mau kan. Nah, adik-adik semua, kakak mau adik-adik semua untuk belajar mengampuni. Seperti matahari di luar. Kalau kalian matahari cuma ada berapa di langit? Cuma ada satu. Tapi matahari itu menyinari semua orang. Mau kakak, mau kalian, mau siapa aja, matahari yang cuma ada satu menyinari seluruh orang-orang yang ada di bumi. Benar bukan? Nah, kakak mau adik-adik semua bisa menjadi seperti matahari.
Nah, menjadi anak-anak Tuhan yang ada, menjadi terang di antara yang lain. Menjadi anak-anak yang tidak membeda-bedakan. Anak-anak Tuhan yang baik, yang mengasihi sesamanya, mengasihi teman-temannya yang lain, tidak saling bermusuhan, mau mengampuni orang yang telah berbuat salah sama kita, atau mau minta maaf terlebih dahulu ketika kita melakukan kesalahan, atau bisa juga menjadi anak-anak Tuhan yang mau memaafkan mereka terlebih dahulu, bahkan sebelum mereka yang berbuat salah minta maaf dulu pada kita. Nah, adik-adik semua, Kak Priski ingin memberikan kepada kalian satu ayat yang spesial. Yuk, boleh dibuka di Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Nah, ini bisa jadi ayat yang spesial buat kalian selama ibadah kita hari ini. Ayat-ayat bisa jadi ayat hafalan juga buat kalian, supaya kalian semakin ingat, semakin tahu tentang firman Tuhan hari ini. Yuk kita baca bersama-sama. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekali lagi ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perlu pakai gerakan? Sekali lagi ya, Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang telah menganiaya kamu. Oke? Nah, jadi kasihi mereka musuhmu dan berdoalah buat mereka supaya mereka ini tidak terjebak dalam dosa-dosa mereka, tidak selalu berbuat kejahatan lagi, karena itu pasti akan merugikan mereka, bukan? Nah, setelah ibadah ini berakhir, Kak Priski mau adik-adik semua di rumah-rumah untuk merenungkan. Coba pikirkan, apakah di hidup kalian ini kalian mungkin sudah membentuk atau sudah punya seorang musuh dalam hidup kalian? Kalian pikirkan, mungkin ada satu nama, kalian pikir, aduh Kak, sebenarnya aku sebel banget sama orang ini. Nah, kalau kalian sudah pikirkan orang itu, nah sekarang Kak Priski mau kalian semua di rumah-rumah belajar untuk mendoakan mereka. Doakan mereka, musuh kalian ini, supaya pertama, kalian bisa mengampuni musuh kalian ini. Kedua, kalian mendoakan mereka supaya mereka tidak membuat kejahatan, tidak berbuat kejahatan lagi, tidak melakukan dosa lagi yang sudah mereka perbuat sepanjang hidup mereka. Doakan terus mereka, karena dengan doa kalian bisa merubah perbuatan jahat seseorang menjadi perbuatan baik. Tunjukkan kalau kalian adalah matahari yang bersinar, yang tidak membeda-bedakan orang, dan yang mengasihi semuanya kepada orang-orang yang mungkin jadi musuh-musuh kalian. Oke, hari ini kalian bisa ya untuk ambil komitmen untuk bisa mengampuni orang lain. Yuk adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan kali ini, kakak mau ngajak kita semua untuk berdoa. Yuk, sikap berdoa yang baik, fokus untuk berdoa bersama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, hari ini kami boleh belajar tentang pengampunan ya Bapa. Kami telah belajar dari banyak kisah di dalam Alkitab mengenai pengampunan. Kami juga belajar Bapa pengampunan yang Engkau berikan ya Bapa di atas kayu salib untuk pada kami semua umat-umat yang berdosa ya Bapa. Bapa, ajar kami anak-anak-Mu ya Bapa untuk belajar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Ajar kami ya Bapa untuk saling memaafkan ya Bapa. Ajar kami juga untuk saling mengasihi orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini terus hidup dalam kehidupan kami ya Bapa, anak-anak-Mu ya Tuhan.
Ya Bapa, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua berdoa. Katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, kenalin aku Kak Feli dari kakak sekolah minggu GB Cililitan. Kali ini aku mau ngajarin adik-adik gimana sih cara membuat pembatas buku yang lucu dengan menggunakan kertas origami. Yuk kita mulai. Bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu spidol, kertas origami, gunting, dan lem. Untuk cara melipatnya bisa langsung lihat di video ini ya. Yeay, melipatnya sudah selesai. Sekarang waktunya kita menghias. Kali ini kakak membuat pembatas buku berbentuk kodok. Pertama, buat pola mata, lidah, dan juga hidung. Setelah itu, tempelkan menggunakan lem. Yeay, sudah selesai. Adik-adik bisa kreasikan dengan bentuk yang lain juga loh. Gampang banget kan adik-adik? Yuk, coba juga di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati.